Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education, tempatnya bimbel dan diklat terbaik. Pada video kali ini saya akan membahas soal SKB kegurungan, yaitu materi profesional, materi IPS. Ini bermanfaat untuk guru-guru SD maupun guru IPS di SMP maupun SMA. Oke, soal berikutnya atau mulai soal dan pembahasan, silahkan klik subscribe bagi yang belum subscribe, bisa juga like, share, dan komen bagi yang ingin memberikan saran, kritik, maupun masukan pada video-video kami. Oke, Bapak Ibu, silahkan juga kalau yang mau mencatat atau menulis bisa mengambil kertas, di mana kertas tersebut digunakan untuk mencatat atau ikut menjawab soal-soal berikut. Soal yang pertama, ASEAN merupakan zona yang damai dan netral. Kesepakatan yang menunjukkan bahwa ASEAN merupakan kawasan yang netral dan damai adalah A. SEATO, B. ZOGFAN, C. AFTA, D. MEA, dan E NATO. Bisa mulai menjawab bagi yang sudah tadi memegang kertas dan pulpen. Nanti bisa kita hitung berapa benarnya dan tulis di kolom komentar. Jawaban yang benar adalah B, yaitu ZOGFAN. Pembahasannya atau penjelasannya adalah sebagai berikut. ZOGFAN merupakan kepanjangan dari Zona of Peace, Freedom, and Neutrality. ZOGFAN merupakan atau menunjukkan bahwa ASEAN merupakan zona damai, bebas, dan netral. Lanjut soal yang kedua. ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Tujuan didirikannya ASEAN adalah sebagai berikut, kecuali A. Mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan pertumbuhan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. B. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan negara di Asia Tenggara. C. Menunjukkan kerjasama yang aktif dan saling menolong dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. D. Membentuk fakta pertahanan yang kuat di kawasan Asia Tenggara. E. Saling membagikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian di bidang pendidikan, teknik, kejuruan, dan administrasi. Silahkan Bapak Ibu memilih pilihan jawaban. Coba dijawab, nanti bisa digunakan untuk mengukur kemampuan hafal kami. Oke, nomor 2. Jawaban yang benar adalah D. Membentuk fakta pertahanan yang kuat di Asia Tenggara. Tadi pertanyaannya adalah kecuali, berarti bukan merupakan tujuan didirikannya ASEAN. Nah, tujuan penjelasannya adalah tujuan didirikannya ASEAN itu ada 7 ini. Pada intinya adalah mempercepat kemajuan sosial, memelihara perdamaian, kerjasama yang aktif dan saling menolong, kemudian membagikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian, bekerja sama lebih efektif, kemudian meningkatkan pendalaman tentang masalah-masalah Asia Tenggara,
memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional. Lanjut soal yang ketiga. APEC merupakan organisasi regional di kawasan Asia Pasifik. Anggota APEC terdiri dari negara maju dan negara berkembang. Berikut ini negara yang bukan anggota APEC adalah A. Jepang, B. Korea Selatan, C. Korea Utara, D. Cina, dan E. Amerika Serikat. Kami beri waktu, coba Anda jawab, Anda pilih mana jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Korea Utara. Nah, saat ini ada 21 negara yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan atau South Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Philippines, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Cina Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Soal yang keempat, Indonesia merupakan negara anggota APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Sebagai anggota, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT APEC pada tahun A. 1992 dan 2011, B. 1993 dan 2012, C. 1994 dan 2013, D. 1995 dan 2014, E. 1996 dan 2015. Kami beri waktu, coba dijawab. Nah, jawaban yang benar adalah C. Nah, ini penjelasannya. Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 15-16 November tahun 1994 di Bogor, dan pada tanggal 5-7 Oktober 2013 di Bali. Soal ke-5. PBB merupakan organisasi internasional yang didirikan pasca Perang Dunia Kedua. Tujuan didirikannya PBB adalah A. Mempelopori pengumpulan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. B. Menjadi pusat konspirasi bagi negara-negara di dunia agar tidak membahayakan perdamaian dunia. C. Memberikan fasilitasi bagi negara-negara berkembang untuk meminjam uang kepada negara maju. D. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. E. Memberikan keistimewaan kepada negara-negara besar berupa hak veto. Kami beri waktu untuk memilih atau menjawab. Silakan dijawab. Nah, jawaban yang benar adalah D, yaitu memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Nah, ini adalah tujuan PBB, diantaranya 1. Menjaga perdamaian dan keamanan. Yang kedua tadi adalah yang jawabannya, itu yang saya beri warna kuning. Jawaban dari soal tadi. Yang ketiga, membina kerjasama internasional dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang keempat, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia.
Dan yang kelima, menyediakan bantuan kemanusiaan, apalagi apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Soal keenam, berikut ini adalah orang yang tidak pernah menjadi sekjen PBB. Adalah A. Antonio Guterres, B. Boutros Ghali, C. Dag Hammarskjöld, D. Ban Ki-moon, dan E. Margaret Thatcher. Saya beri kesempatan untuk menjawab. Silahkan. Jawaban yang benar adalah E, yaitu Margaret Thatcher. Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri Inggris dan beliau tidak pernah menjadi sekjen PBB. Soal yang ke-7. PBB mempunyai beberapa lembaga di bawahnya. Lembaga yang bertugas mengurusi tenaga atom internasional di bawah PBB adalah A. UNICEF, B. UNIDO, C. UNWTO, D. IAEA, dan E. ICAO. Saya beri kesempatan untuk menjawab. Silahkan dipilih. Nah, jawaban yang benar adalah D, yaitu IAEA. Penjelasannya adalah sebagai berikut. IAEA merupakan kepanjangan dari International Atomic Energy Agency. Adalah organisasi internasional yang berupaya mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai dan untuk menghambat penggunaannya untuk tujuan militer apapun, termasuk untuk membuat senjata nuklir. Soal ke-8. Bahasa berikut yang bukan merupakan bahasa resmi PBB adalah A. Inggris, B. Perancis, C. Rusia, D. Spanyol, dan E. Jerman. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah E, yaitu Jerman. Penjelasannya adalah berikut ini 6 bahasa resmi PBB, yaitu Arab, Tionghoa, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Soal ke-9. Negara Amerika Serikat, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok atau Cina, Inggris, dan Prancis merupakan negara yang memiliki hak veto. Pengertian hak veto yang benar adalah A. Hak yang dimiliki PBB untuk menentukan nasibnya sendiri. B. Hak yang dimiliki PBB untuk menekan negara yang melanggar aturan. C. Hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan, dan undang-undang atau resolusi. D. Hak untuk membatalkan keanggotaan suatu negara yang melanggar kesepakatan PBB. E. Hak untuk menyerang negara-negara yang melanggar otoritas negara lain. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah C, yaitu hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan, dan undang-undang atau resolusi. Nah, hak veto adalah hak ini untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan, dan undang-undang atau resolusi. Hak biasanya melekat pada salah satu lembaga tinggi atau negara atau pada Dewan Keamanan pada lembaga PBB. Lanjut untuk soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-10. MEA adalah organisasi masyarakat ekonomi ASEAN. Tujuan diadakannya masyarakat ekonomi ASEAN adalah A.
persaingan sehat di antara negara-negara ASEAN. B. Perlindungan konsumen di negara-negara ASEAN. C. Memberikan kesejahteraan bagi pengusaha di negara ASEAN. D. Menciptakan ASEAN menjadi kawasan yang makmur yang berkeadilan sosial bagi rakyatnya. E. Menciptakan ASEAN sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi yang merata. Silakan dipilih jawabannya. Pilih jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu menciptakan ASEAN sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi yang merata. Nah, di sini tujuan kawasan Asia Tenggara sebagai MEA adalah kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi yang merata di tiap-tiap negara yang menjadi anggotanya. Terima kasih. Silakan Anda tulis di kolom komentar tadi yang sudah menjawab, kira-kira sudah benar berapa, sehingga dapat diukur kemampuan Anda dalam menjawab materi-materi profesional IPS bagi guru yang akan menghadapi SKB. Silakan tulis di kolom komentar. Dan tak lupa juga saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like, share, komen juga bagi yang tadi sudah menjawab atau komen yang lain. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.